I'll bring this too. Oğlum. Efendim kızım. Abi. Eric. We're ready to go, guys. Woohoo. I can. It's very nice, baby. Now we're gonna go to draw the money first. Oke, sekarang kita menuju airport. Ini udah di taksi. Anyway, I like this view. Mom, ya. Even I speak Turkish. Sekarang lagi di depan. Oh, oke. So setelah tadi ada drama sedikit tentang record di depan airport, ternyata nggak boleh guys. Terus akhirnya ya udah aku stop kan. Terus akhirnya aku masuk terus aku check in sama Mars. Terus sekarang aku lagi mau mencoba menukarkan uang. What is it? Where is the camera? Give me. Gimbal, follow your face. Gimbal, come here. No. Double click, my love. Wait. Gimbal, look at me. Double tap. Gimbal, look at me. One for the 1 dirham. I sent to my sister 11.9, 11.7. I can do, she can give me. But normally, still I'm saying it's less, should be 12. But this guy telling me 9.2 for 1 dirham. After I say 500, he say okay, maximum system like that, blah blah, 10.8. Still, for 500, 10.8. Only in Istanbul I need use the card. That's it. Go. The best things I send to my family and they give me cash over there. But we need on the Istanbul for the Istanbul card, for the metro and the rest things. Boom. Okay, let's go to have a coffee in Arabica. As I know, 1 dirham is 4,400 Indonesian rupiah. So Yeah. Now let's say 4-5. 10 times 44. 10 times. So in the 60 there is 610. 6 times 44, it's like 250,000, 260. The 4 I'm not counting. Let's say 250,000. With the 250,000 you can get like tons of coffee in Indonesia. Tons of coffee. From Indomark, oh my god, 20 cup of coffee. How you remember Indomaret? I remember Alfamart, Indomark, you can get 15, 20 cup of coffee. Oke, sekarang aku lagi nunggu gate-nya dibuka. Terus sekitar jam 7.50. Tapi aku udah nunggu di sini dari kayak 10 menit yang lalu. So, ya excited banget, cuman ngantuk karena semalam gak tidur. So ya, ikutin terus ya. Ciao. Nabila, welcome to Turkey. Thank you, teşekkürler. Nice to meet you. Nice to meet you too. You my brothers. You my mother. You my gelin. Oke guys, setelah sampai di Turkiye, aku dan Barish langsung melanjutkan perjalanan ke Adana untuk stay beberapa hari di sana. And here you go. Singkat cerita, kita sampailah di Istanbul. Of course, tujuan utama kita yaitu Bosporus Strait. Bosporus Strait adalah selat alami di Istanbul yang memisahkan benua Asia dan Eropa. Selat ini menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara, menjadikannya jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat penting sejak zaman kuno. Selain peran strategisnya, Bosporus juga terkenal dengan pemandangannya yang indah, dengan jembatan megah, istana, dan bangunan bersejarah di sepanjang tepinya.
Hingga kini, Bosporus menjadi salah satu ikon utama Istanbul sekaligus daya tarik wisata dunia. And now we are jump into Beşiktaş. Sebenarnya tadi kita on the way menggunakan vapur atau kalau bahasa Indonesianya kapal. Kapal ya. Sekitar kurang lebih 20-30 menit sebelum nanti kita lanjut perjalanan pakai bus ke Kadıköy buat cari sarapan. Bak şimdi. Bunları böyle yapacağım. Tamam. Havası da Teşekkürler. bir tarafa gözlem. Menemen, sunny side up with pepperoni, sucuk, chai, ekmek. Bu ne? Gözleme. Aa, gözleme. Evet. Teşekkürler. Acı var. Bak şimdi acı geliyor sana şimdi. Gözlemek. Afiyet olsun. Arkası geldi. Guys, I know. Tiba-tiba Hagia Sophia. Anyway, siapa yang tahu kalau Masjid Hagia Sophia ini awalnya adalah bangunan yang berfungsi sebagai katedral utama Kristen Ortodoks selama hampir 1000 tahun. Jadi, setelah penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II pada tahun 1453, Hagia Sophia diubah menjadi masjid dan digunakan selama masa Kekaisaran Ottoman. Lalu pada tahun 1935 di era Mustafa Kemal Atatürk, bangunan ini malah dijadikan sebagai museum guys, sebagai simbol sekularisme. Namun, sejak tahun 2020, Hagia Sophia kembali difungsikan sebagai masjid. Bangunan ini, terkenal karena kubah besarnya dan perpaduan arsitektur Bizantium serta Ottoman, menjadikannya salah satu situs paling ikonik di dunia. Tapi sayang guys, waktu aku kesana sedang dalam renovasi. But it's fine, everything's running well. I was so amazed that time, actually I'm still. And oh iya, kalau mau kesini, kalau mau masuk ke Masjid Hagia Sophia wajib pakai hijab guys. Kalau kalian lupa nggak bawa hijab, ada kok penjual di sana. Sudah Masya Allah, tabarakallah. Nggak punya penit, jadinya kayak gini guys. Dan setelah kelar dari Hagia Sophia, aku dan Baresh kita lanjut ke Taksim Square. Ini nggak jauh kok dari Hagia Sophia. Anyway, Taksim Square ini kalau bisa dibilang itu alun-alun ya. Jadi alun-alun yang paling terkenal di Istanbul yang menjadi pusat aktivitas modern kota. Tempat ini dikenal sebagai titik berkumpul wisatawan dan warga lokal, serta pintu masuk ke jalan populer Istiqlal Avenue. Dikelilingi hotel, restoran, dan toko, Taksim Square juga memiliki nilai sejarah dan budaya, serta sering menjadi lokasi perayaan dan acara besar di Istanbul. Lihatlah antrian. Nah, yang satu ini namanya Galata Tower. Galata Tower adalah menara bersejarah yang terletak di Istanbul dan dibangun pada tahun 1348 oleh bangsa Genoa. Awalnya, menara ini digunakan sebagai bagian dari benteng pertahanan dan dikenal dengan nama Menara Kristus. Seiring waktu, Galata Tower memiliki berbagai fungsi, mulai dari menara pengawas kebakaran hingga penjara. Kini, Galata Tower menjadi salah satu ikon wisata Istanbul yang menawarkan pemandangan panorama kota indah yang menakjubkan.
Sebelum balik ke Abu Dhabi, rasanya nggak afdol kalau nggak beli lokum. Siapa sih yang nggak tertarik sama manisan Turki satu ini? Kalau favorit aku, yang meyve ya, atau rasa buah. As always guys, sebelah kaca, sebelah jendela. Harusnya dia yang duduk di sini, tapi dia ngalah. Katanya, go. Oke, alright everyone, thanks banget yang udah nonton sampai habis. Maaf kalau masih ada salah pengucapan atau kata-kata, lokasi, dan sebagainya. Namanya juga vlog pertama ya. Sampai jumpa di video berikutnya di tempat dan cerita yang berbeda. Ciao!